Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa, guna memperoleh keuntungan atau laba. Badan usaha dapat berupa organisasi yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi, atau jasa secara terus-menerus, dan dapat terbentuk perseorangan maupun kumpulan yang memiliki struktur tertentu. Seperti yang kita tahu, badan usaha didirikan untuk mengelola berbagai sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi guna menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat. Namun, tujuan badan usaha tidak hanya sekedar mencari keuntungan loh. Ada beberapa tujuan penting lainnya yang juga perlu kita pahami. Yang pertama, tentu saja itu adalah mencari keuntungan. Keuntungan atau laba adalah hal yang paling penting bagi kelangsungan hidup suatu badan usaha. Dengan mendapatkan laba, badan usaha dapat terus menjalankan operasionalnya seperti menggaji karyawan, melakukan pengembangan usaha, serta menjadi indikator keberhasilan dari kinerja perusahaan itu. Nah, yang kedua adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Badan usaha menyediakan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan, pakaian, alat transportasi, hingga layanan komunikasi. Tanpa adanya badan usaha, masyarakat akan kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok maupun tambahan secara mudah dan terjangkau. Tujuan yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan. Saat sebuah badan usaha berdiri, otomatis dibutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan operasionalnya. Hal ini membuka banyak kesempatan kerja yang sangat berperan dalam mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Badan usaha tidak hanya memberi manfaat bagi pemiliknya, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan membayar pajak dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, badan usaha ikut mendukung pembangunan infrastruktur layanan publik dan program pemerintah yang lainnya. Dan yang terakhir, tujuan badan usaha adalah berinovasi dan berkembang. Di tengah persaingan yang semakin ketat, badan usaha dituntut untuk terus berinovasi, baik dalam produk, layanan, maupun cara menjalankan usahanya. Inovasi ini penting agar badan usaha tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan konsumennya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa badan usaha memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya untuk mendapat keuntungan, tapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kemajuan ekonomi dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Putri Ramadhani dari kelas 10 ingin membacakan materi tentang macam-macam badan usaha. Kepemilikan modal badan usaha milik negara BUMN. Modal dimiliki oleh pemerintah pusat seperti PT Telkom, PT Pertamina, dan lain-lain. Badan usaha daerah BUMD. Modal dimiliki oleh pemerintah daerah seperti PDAM atau perusahaan air minum daerah. Badan usaha milik swasta BUMS. Modal dimiliki oleh pihak swasta seperti PT ABC, CVXYZ, dan lain-lain. Badan usaha campuran. Modal dimiliki oleh pemerintah dan pihak swasta. 2. Berdasarkan kegiatan usaha ekstraktif, kegiatan mengambil sumber daya alam seperti pertambangan, penambangan kayu, dan lain-lain. Agraris, kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Industri, kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Perdagangan, kegiatan membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuknya. Jasa, kegiatan menyediakan layanan kepada masyarakat seperti transportasi, perbankan, dan lain-lain. Berdasarkan bentuk, badan hukum, perusahaan, perseorangan, usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang, firma usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan mengoperasikan usaha bersama. CV, persekutuan komanditer, usaha yang menggabungkan persekutuan dengan sistem tanggung jawab terbatas dan tidak terbatas. PT, perusahaan terbatas usaha yang berbentuk badan hukum dengan modal saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas. Koperasi usaha yang didirikan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan bersama. Yayasan, organisasi nirlaba yang bertujuan untuk sosial, pendidikan, atau keagamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama ada badan usaha perseorangan, dimiliki dan dikelola oleh satu orang.
Modal dan risiko ditanggung sendiri. Contohnya ada toko kelontongan dan usaha catering rumahan. Yang kedua ada firma atau FA, didirikan oleh 2 orang atau lebih, bertanggung jawab penuh atas usaha secara pribadi dan bersama-sama. Biasanya digunakan untuk usaha jasa seperti firma hukum dan atau firma akuntansi. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV. Ada 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif yang mengelola perusahaan dan sekutu pasif hanya menanamkan modal. Modal dan tanggung jawab dibagi sesuai perjanjian. Yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. Badan usaha berbadan hukum modal terbagi dalam saham-saham. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Contohnya pada PT Unilever Indonesia dan PT Telkom Indonesia. Yang kelima ada koperasi. Didirikan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan anggota. Contohnya itu adalah koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha. Badan usaha milik negara atau BUMN dimiliki dan dikelola oleh negara. Tujuannya melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Contohnya PT Pertamina dan PT PLN. Yang ketujuh ada badan usaha milik daerah atau BUMD. Dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Contohnya PDAM atau perusahaan daerah air minum. Yang kedelapan ada yayasan khusus untuk kegiatan sosial, bukan untuk mencari keuntungan, bergerak di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, atau kemanusiaan. Contohnya yayasan pendidikan dan rumah sakit amal. Di sini akan menjelaskan peran badan usaha ekonomi. Badan usaha ekonomi memiliki beberapa peran penting dalam perekonomian suatu negara. Berikut beberapa peran badan usaha ekonomi. Peran badan usaha ekonomi 1. Menghasilkan barang dan jasa. Badan usaha ekonomi berperan dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 2. Menciptakan lapangan kerja. Badan usaha ekonomi menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan. 3. Meningkatkan pendapatan nasional. Badan usaha ekonomi berperan dalam meningkatkan pendapat nasional melalui produksi dan penjualan barang dan jasa. 4. Mengembangkan teknologi. Badan usaha ekonomi berperan dalam mengembangkan teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan efisien dan produktivitas. Yang 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan usaha ekonomi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dan terjangkau. Jenis badan usaha ekonomi: perusahaan swasta, badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok. 2. Perusahaan negara, badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh negara. 3. Koperasi, badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggota-anggotanya. 4. Usaha kecil dan menengah, badan usaha yang memiliki skala kecil dan menengah. Manfaat badan usaha ekonomi: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Badan usaha ekonomi berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produksi. 2. Meningkatkan kualitas hidup. 3. Menciptakan kesempatan kerja. Dalam keseluruhan, badan usaha ekonomi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ada juga contoh dari badan usaha. Badan usaha punya banyak jenis. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama, PT Indofood Sukses Makmur adalah contoh perseroan terbatas atau disebut PT yang memproduksi makanan seperti Indomie dan Popmie. Nah, yang kedua itu ada PT PLN dan PT Kereta Api Indonesia, yaitu masuknya ke contoh BUMN, yaitu badan usaha milik negara yang melayani kebutuhan listrik dan transportasi. Nah, selanjutnya itu ada CV, seperti CV Sumberjaya di bidang konstruksi. CV biasanya dijalankan oleh beberapa orang dan skalanya menengah. Dan koperasi juga termasuk badan usaha. Contohnya kayak koperasi sekolah yang menjual alat tulis. Koperasi dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya sendiri. Nah, yang terakhir itu ada UMKM atau usaha kecil seperti warung makan, laundry rumahan, dan toko kelontong. UMKM sangat banyak dan penting untuk ekonomi masyarakat. Jadi, badan usaha itu nggak selalu besar, dari yang kecil sampai yang besar. Semuanya punya peran penting di kehidupan kita.